perempuan itu bukan hanya identik selama ini misalnya cuma di dapur, di sumur. Iya. Dan di mana, Dep? Usia berapa, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Nah, itu dia. 53. Kayak masih 30-an ya. Kita tuh sekarang harus lebih banyak membangun jembatan, bukan tembok. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Sekarang saatnya kolaborasi, bukan sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Burhanuddin dalam program Apalagi Kalau Bukan di Yuk Podcast. Yuk, mari kita sehat di channel YouTube Puskesmas Bakung Jaya. Nah, sahabat sehat, kali ini momen yang sangat spesial karena momen dimana saat Indonesia, bangsa Indonesia yang kita cintai ini merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77. Dan tentu lebih istimewa lagi karena saat ini saya berada di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara dengan Dr. Grace Makisurat. Selamat pagi, Dok. Menjelang siang ya. Pagi. Dok, selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, merdeka. Merdeka. Nah, Dok, ngomong-ngomong tentang hari kemerdekaan ini, kira-kira makna apa yang bisa kita tarik di awal pertemuan kita ini? Ya, saya rasa bangsa Indonesia patut bersyukur ya bisa memasuki usia 77 tahun, usia yang sangat matang bagi sebuah bangsa yang besar. Mensyukuri itu tentu banyak hal yang telah dialami oleh bangsa ini sampai terakhir ini yang kita alami yaitu pandemi COVID-19. Kita bisa melaluinya dengan hebat. Dan sampai saat ini seluruh warga negara Indonesia hampir tercover ya dengan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan untuk khusus nakes kita sekarang masuk booster 2. Jadi bagi saya ini momen yang sangat kita patut syukuri. Indonesia boleh berada di usia 77 tahun. Iya. Oke, Dok, dan sekarang kondisinya udah terkendali, Dok ya? Ya, sangat baik. Indonesia ranking 5 untuk vaksinasi khusus COVID-19. Covernya itu, Dok, maksudnya? Iya, Oke, Dok, sebelum lebih jauh lagi, dokter kan Kepala Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara, Dok. Sudah berapa lama? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan di sini. Sebelumnya di RSUD? Sebelumnya saya di rumah sakit 8 tahun. 8 tahun, Dok? 8 tahun. Dan 7 tahun direktur rumah sakit. Iya, direktur rumah sakit. Yang terakhir jabatan di RSUD ya? Iya. Nah, Dok, pada saat menjabat di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Dinas, ini kan pada saat COVID ya? Iya. Waktu itu gimana secara psikologis kejiwaan Dr. Grace ya? Karena tentu saya yakin sulit banget itu waktu itu kondisinya. Tidak mudah ya. Dari rumah sakit saya juga menangani pasien-pasien yang dirawat di isolasi rumah sakit. Saya berlanjut ke Dinas Kesehatan, mendapat tugas selaku Kepala Dinas dengan wilayah kerja 11 puskesmas. Itu lebih menantang lagi ya, bagaimana kita harus berhadapan dengan masyarakat, tapi bagaimana juga saya harus memanage nakes yang ada di puskesmas supaya kita bisa melewati badai pandemi ini dengan selamat. Dan alhamdulillah sejauh ini semua teman-teman nakes yang ada di puskesmas kondisi sehat. Kemarin juga walaupun ada yang tertular tapi tidak ada yang meninggal. Kita semua bisa melewati badai itu dengan selamat. Oke, Dok. Tadi saya dengar 8 tahun di rumah sakit umum daerah, kemudian 1,5 tahun ini ya, kurang lebih ya di Dinas Kesehatan. Nah, Dok, ada perbedaan nggak tugas antara di rumah sakit dengan di Dinas Kesehatan? Iya, sama-sama di pucuk pimpinan betul. Perbedaannya ada ya, dan cukup berasa perbedaannya. Kalau di rumah sakit karena tempat pelayanan langsung, itu kita lebih harus bersikap tuh karena setiap hari ada masalah dan masalahnya berbeda dan membutuhkan solusi yang cepat. Nah, itu jadi kita itu harus punya trik bagaimana menyikapi masalah yang kita hadapi ya. Karena setiap saat ada masalah dan setiap hari ada masalah baru. Itu tantangan tersendiri untuk di rumah sakit. Sementara di Dinas Kesehatan
kita lebih kepada program ya. Sudah ada yang diprogramkan dan itu harus dijalankan dan kita harus kejar target ya. Jadi misalnya harus cakupan berapa, capaian berapa, itu sudah terpola. Jadi sebenarnya tidak bilang di dinas kesehatan lebih ringan, tetapi kita menghadapi situasi yang berbeda ya, situasi yang berbeda di mana di rumah sakit kita harus bersikap mengambil keputusan yang cepat, sementara di dinas kesehatan kita lebih slow, tapi kita dikejar oleh target. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Dok, saya termasuk salah satu orang yang mengikuti perjalanan Dr. Grace gitu kan. Nah, baik di rumah sakit maupun sejak Dr. Grace sebagai kepala dinas. Satu yang bisa saya lihat, saya petik itu, Dr. Grace mampu memanage staf. Baik di rumah sakit maupun di dinas. Saya masih ingat betul waktu itu pada saat pandemik merebak dan semua panik orang, termasuk juga dinas insan kesehatan, nakesnya. Tapi Dr. Grace waktu itu saya melihatnya betul-betul bisa mengayomi ya, mem-backup sampai di karantina petugas-petugasnya, baik perawat, bidan, dokter. Dan itu saya ngelihat persis didampingi. Begitu juga ketika Dr. Grace selaku kepala dinas kesehatan. Apa sih yang melatar belakangi sepower itu gitu loh, Dok? Kepemimpinan itu nggak bisa kita takar orang per orang ya, karena sesungguhnya pemimpin itu dilahirkan, sehingga tergantunglah gayanya dia seperti apa. Kalau bagi saya, staf atau anak buah saya itu yang utama. Walaupun kita memberi pelayanan ke masyarakat ya, tapi saya akan berdiri di sisi staf saya kalau ada sesuatu yang terjadi, karena itu kaki tangan saya ya, bagaimana kita mau menggolkan pelayanan yang bermutu, bagaimana kita menggolkan program, itu kita tergantung sekali kepada staf atau anak buah, karena mereka ada kaki tangan kita. Bagaimana kita itu tanpa kaki tangan itu seperti apa? Kita nggak bisa bergerak kan. Jadi makanya saya akan berusaha melindungi staf saya akan berusaha menyenangkan hati mereka, karena mereka orang-orang yang sudah berjuang di garda terdepan. Staf saya adalah orang-orang yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang, material, apapun sudah dikorbankan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Tugas saya ya untuk bagaimana saya memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa senang kepada staf saya. Luar biasa, Dok. Kalau boleh saya mungkin menggarisbawahi, berarti Dr. Grace ini memposisikan bukan hanya sebagai vertikal bawahan dan atasan, tapi juga secara horizontal ya. Jadi sahabat mungkin gitu ya kira-kira. Ya, saya lebih senang jadi teman. Jadi teman, karena dengan begitu staf saya lebih terbuka ya, lebih mau menceritakan masalahnya apa. Makanya saya berulang kali selalu bilang, kalau kalian punya masalah, ngomong. Jangan merasa sendiri, jangan merasa aduh kok berat sekali beban saya. Enggak. Kita harus berbagi, Mungkin staf saya punya masalah, dia tidak bisa menyelesaikan, tapi saya bisa bantu ya, dengan kekuasaan atau kekuatan saya bisa bantu kan. Kenapa tidak membicarakan itu dengan saya ingin hadir di tengah-tengah staf saya, memberi rasa percaya diri mereka gitu. Dan ini saya ngelihatnya bukan basa-basi ya, karena jujur Dok, saya tuh termasuk orang yang ngikutin di Instagramnya Dr. Grace ya kan, bahkan di TikToknya juga, itu dengan staf kayak dengan teman aja gitu, dance ya kan. Iya, Dep ya. IG-nya nanti apa Dok? Nanti kita share ya, boleh ya? Nama saya IG nama saya kok. Disematkan. Iya. Saya nggak suka alias-aliasan karena gitu. Iya, nggak apa ya? Nggak otentik lah. Kemudian Dok, ini saya tahu ya tugas Dr. Grace itu begitu berat. Dan selain juga sebagai abdi negara, di rumah juga kan ya seorang istri. Saya ingin tahu nih, membagi waktunya itulah antara ibu di rumah tangga ya, di rumah yang tentu tanggung jawab pada suami, juga mungkin anak, dengan tugas-tugas yang seabrek ini, apalagi di kondisi pandemik. Dan sekarang kan walaupun sudah terkendali, tapi kan masih berlangsung kan program ini. Kalau sekarang sih saya seperti tidak ngurusi keluarga sebenarnya ya, karena kok bisa? Karena begini. Di usia saya sekarang tuh anak-anak sudah nggak ada di rumah, gitu, hanya dengan suami ya. Jadi saya punya suami yang sangat pengertian sama saya. Bahkan kadang-kadang bukan saya yang ngurus dia yang ngurus saya, karena
dia tahu bahwa tugas dan tanggung jawab saya itu besar di instansi yang saya pimpin. Jadi dia sangat membantu sekali. Kemudian karena anak-anak sudah nggak ada, jadi ya otomatis kita terhubung lewat handphone saja, ya ngecek anak-anak seperti apa. Saya terhadap anak-anak terus terang saya jarang sekali misalnya mau ngajar, waktu masih kecil ya, ini ngajar matematika enggak. Saya kurang ini ya, kalau yang disuruh mendampingi, mengajar enggak. Saya hanya menanamkan anak-anak begini. Ini masa depan kalian. Mau jadi apa itu sebenarnya tergantung kalian. Orang tua itu hanya mensupport, ya. Jadi kalau kalian tidak mau belajar, cuek terhadap masa depan kalian, ya kalian yang akan merasakan. Orang tua itu hanya mensupport. Saya hanya ngomongin gitu ke anak-anak ya. Yang mudah-mudahan anak-anak saya tetap baik-baik saja. Selama ini sih mereka baik-baik saja ya. Yang tua, kemudian yang kedua yang polisi, yang ketiga ini sementara kuliah di Undip Semarang. Berarti sudah keluar dari rumah semuanya ya? Iya, nggak ada. Jadi kalau soal pekerjaan dan waktu di rumah, bagi saya nggak ada masalah. Saya kadang pulang malam, suami juga nggak heran. Jadi, karena dia tahu lah, saya benar-benar bekerja. Artinya betul-betul keluarga, dalam hal ini suami, anak-anak support ya? Iya, mereka selalu support. Seperti misalnya saya posting di Instagram kegiatan-kegiatan saya itu, anak-anak pasti semangat mama gitu. Mereka tahu yang saya lakukan itu sebenarnya perjuangan juga buat mereka. Dan itu energi ya dok ya? Oh iya, tentu. Walaupun hanya kata-kata terima kasih, semangat mama itu sangat luar biasa lah. Yang tadi yang begini kita sudah lemes, sudah capek, wah langsung semangat lagi. Oke, dok, kan ini banyak memimpin staf ya? Iya. Apalagi dinas kesehatan kan membawahi puskesmas. Iya, ada 11 ya tadi kalau nggak salah. Betul. Nah, ada nggak dok suka dukanya membimbing mereka gitu kan puskesmas yang merupakan ujung tombak dari dinas kesehatan kan, khususnya di pelayanan gitu. Saya boleh mengatakan saya orang lapangan. Jadi saya lebih suka ke puskesmas daripada berdiam dulu berarti pernah di puskesmas juga ya dok? Iya, saya dulu pernah di puskesmas. Jadi tahu banget ya situasinya. Iya. Makanya karena saya orang lapangan, saya sebenarnya lebih suka berada di tengah-tengah kawan-kawan yang ada di puskesmas. Jadi kalau saya puskesmas itu bukan karena misalnya mau ini ya, mau sidak atau misalnya menaklukkan, enggak ada niat saya itu. Saya itu sebenarnya hanya mau menyapa. Mau tahu kabar teman-teman di puskesmas. Kalaupun punya masalah silakan diceritakan ke saya. Kalau tangan saya masih bisa saya gunakan untuk membantu, saya akan bantu. Saya akan bantu teman-teman di puskesmas. Karena saya pernah ngerasa di puskesmas seperti apa. Saya suka sekali berkunjung ke puskesmas. Hampir semua pusban ya, Polindes saya datangi. Pusban juga sudah dikunjungi? Ya, sudah, sampai Polindes. Hampir semua, tapi ada beberapa yang belum. Nanti saya usahakan tahun ini saya harus datangin yang kemarin belum saya datangin. Dan itu dok, bagi petugas ya, khususnya apalagi yang berada di perifer, di Pusban, di Polindes, itu berarti banget loh itu dok, dikunjungi. Apalagi seorang kepala dinas gitu kan. Itu soalnya jujur aja jarang-jarang sih. Ya karena itu saya suka di lapangan sih sebenarnya. Jadi tidak sulit bagi saya untuk sampai di ujung-ujung manapun. Iya, benar. Gitu. Iya, benar. Oke. Dok, ini kita momen hari proklamasi. Iya. Apa kira-kira ruh yang bisa kita dapat, kita approach gitu kan? Kita sebagai insan kesehatan ya, Dokter Ega sebagai kepala dinas, juga sebagai wanita di peranannya dalam pembangunan mengisi kemerdekaan. Sebenarnya sudah sejak dahulu ya digaungkan peran wanita ya untuk pembangunan negeri ini. Tapi saya melihat akhir-akhir ini lebih banyak perempuan yang berperan atau berkiprah ya untuk membangun negeri ini. Jadi khususnya untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara komposisinya perempuan lebih banyak. Perempuan lebih banyak. Saya bangga sekali ya. Saya sebagai perempuan bisa memimpin institusi ini di mana staf saya mayoritas perempuan. Harapannya lebih banyak lagi lah ke depannya perempuan-perempuan bisa berperan di segala lini di berbagai sektor. Seperti misalnya keterwakilan suara perempuan di legislatif ya, seperti itu. Harapannya lebih banyak 30% lah. 30% kalau nggak ya, salah. harusnya 30%. Tapi di PPU ini belum. Harapannya ke depannya lebih banyak lagi lah perempuan mengambil peran. Karena
mulai dari keluarga, dari rumah. Perempuan itu kan perannya besar, banget. Ya, kemudian di tengah masyarakat peran perempuan juga kan besar seperti itu. Jadi jangan karena misalnya pekerjaan di rumah atau karena melihat ini harus laki-laki, tidak bisa. Perempuan bisa semua, ya. Bukan soal mengalahkan laki-laki tapi peran perempuan harus dominan karena perempuan itu kan lebih penyayang, lebih teliti, lebih cermat, ya, sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan itu lebih sukses kok. Oke. Ya. Nah, Dok, sebetulnya tadi kayak misalkan contohnya ya, kita bahas legislatif itu kan sudah alokasinya 30% memang. Secara choice itu ada memang, tapi keterpilihannya kan yang jadi masalah. Nah, ini juga awareness dari masyarakatnya juga harus mulai melek deh itu. Iya, betul. Bahwa perempuan itu bukan hanya identik selama ini misalnya cuma di dapur, di sumur, dan di mana, Dep? Di kasur. Tapi buktinya, nah, beliau sudah membuktikannya bisa memimpin dengan baik ya sampai saat ini. Oke, Dok, apa sih potret dinas kesehatan yang Dr. Grace inginkan ke depannya? Oke, saya sudah membuat 5 puskesmas BLUD. BLUD, apa itu BLUD? Badan Layanan Umum Daerah. Nah, itu kemandirian pengelolaan keuangan di puskesmas. Maaf Dok, saya potong. Itu maksudnya BLUD itu untuk agar puskesmas bisa mandiri dalam pengelolaan keuangan. Jadi yang mereka terima itu silakan mereka kelola menurut misalnya skala prioritas. Bedanya dengan kalau yang belum BLUD apa? Sisi kerugian yang belum BLUD itu kan misalnya direncanakan dari tahun sebelumnya untuk tahun ini. Tapi dalam perjalanan misalnya ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Itu kan nggak bisa main dirubah seenaknya karena harus nunggu nanti anggaran perubahan. Sementara BLUD tiap bulan, tiap 2 bulan atau 3 bulan bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Seperti itu, lebih fleksibel. Jadi misalnya, nanti ada akreditasi, kita segera ada kebutuhan untuk kegiatan akreditasi. Bagaimana ya? Tidak usah nunggu perubahan kan? Melalui mekanisme PPK BLUD, puskesmas sudah bisa menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan, misalnya dalam rangka kegiatan akreditasi. Jadi lebih memberikan ini ya peluang yang sebesar-besarnya kepada silakan mengatur rumah tangga sendiri ya berdasarkan kebutuhan. Jadi dengan PPK BLUD itu harapannya pertama kualitas atau mutu pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Kedua, teman-teman mau tidak mau harus punya inovasi. Harus ya. Ya, inovasi pasti hubungannya dengan pelayanan. Ya, tentunya itu akan menguntungkan sisi masyarakat kan. Yang namanya inovasi itu kan pasti dia akan menguntungkan ke sisi masyarakat. Jadi sisi baiknya BLUD lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Ini daging semua nih Dok pembicara. Iya. Gimana Mbak Devi? Mas Ali ada yang ditanyakan? Bagaimana sih tips dan trik menjadi wanita masa kini yang tahu Dr. Grace ini kan aktif, terus sehat kalau kita lihatnya ya. Bagaimana sih tips and trik? Usia berapa Dok kalau boleh tahu Dok? Nah, itu dia. 53. Kayak masih 30-an ya. Ini penjara penting ini. Ini bisa diduplikasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin kuncinya hanya satu. Saya orangnya happy. Ini saya orangnya happy. Iya, saya orangnya happy ya. Tidak ada misalnya harus makan ini, nggak boleh makan itu. Nggak ada. Saya senang sekali, maksudnya senang kumpul-kumpul ya dengan teman-teman ya. Kita dengar lagu, kita olahraga bareng, bercerita, tertawa. Jadi ya tiktokan bareng dengan staf saya ya. Saya tidak membuat sekat-sekat untuk staf saya. Saya tidak membuat sekat-sekat itu. Kenapa? Kenapa saya tidak membuat sekat-sekat? Karena ketika saya tidak punya jabatan nanti, saya tidak akan merasa canggung karena saya sudah biasa dengan staf saya. Betul. Saya nggak mau. Biasa. Jadi, kalau saya boleh ilustrasikan ya. Pertama happy, yang kedua kita tuh sekarang harus lebih banyak membangun jembatan, bukan tembok. Iya, betul. Ya, betul. Sekarang saatnya kolaborasi, bukan sendiri-sendiri. Ya. Karena selama ini biasanya orang tuh banyak eksklusif ya kan. Justru yang dia lakukan benar. Justru itu membangun tembok. Harusnya kita apa? Jembatan. Sudah berapa lama ini? Ada 1 jam belum? Asik soalnya ngobrolnya.
Belum ya? Saya lagi ikut di Klatpim 2. Saya nebeng promosi. Inovasi atau proyek perubahan saya itu judulnya eliminasi malaria melalui early detection. Jadi gini, biasanya nih pengobatan kasus malaria itu kan ditangani oleh puskesmas, oleh dokter praktek, atau bahkan rumah sakit. Nah, kali ini saya akan menyentuh peran masyarakat gitu. Bagaimana kita mau eliminasi malaria dari Kabupaten Penajam Pasir Utara memakai peran dari masyarakat. Jadi saya akan memakai peran dari RT, lurah, kemudian kelompok-kelompok masyarakat misalnya seperti kader posyandu, kader PKK, kemudian kader malaria. Itu nanti yang saya akan pakai untuk mereka berkolaborasi dengan petugas di puskesmas untuk sama-sama kita menuju eliminasi malaria Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke dok, sebelum jauh nih, memang masih ada dok ya malaria di tempat kita nih ya? Ada. Soalnya calon ibu kota negara ya? Ya betul. Itu jadi sorotan dari Kementerian Kesehatan. Ya, beberapa waktu lalu saya meeting di Kalimantan ini tersisa Kabupaten Penajam Pasir Utara yang masih zona merah malaria. Kita kesulitan ya mau eliminasi malaria ketika hanya kita orang kesehatan yang berjuang ya. Makanya kita harus berkolaborasi dengan masyarakat. Dan masyarakat akan kita beri ilmu pengetahuan tentang malaria, kemudian pencegahannya, supaya ayo sama-sama dengan masyarakat nih kita akan basmi atau tuntaskan kasus malaria di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan spesifiknya di IKN. Sudah menjadi perhatian Pak Presiden sehingga dengan sengaja saya mengangkat tema itu kayak daya ungkitnya cukup tinggi dan dampaknya pasti luas kepada masyarakat. Ya, saya doakan berhasil dok ya. Amin. Karena ini menjadi masalah besar kan? Iya, ketika kita menjadi ibu kota negara tapi masih ada malaria. Ada ketakutan saya. Ini kan akan banyak pendatang nih. Betul. Jadi yang dikhawatirkan misalnya pendatang itu tidak imun, kemudian atau pendatang itu dari daerah endemis, misalnya dari NTT atau dari Papua, mereka membawa bibit penyakit malaria ke sini, kan ada kekhawatiran kami, misalnya nih, misalnya karena pembukaan hutan atau pekerjaan konstruksi di IKN, tiba-tiba bisa jadi KLB malaria. Itu yang kami khawatirkan, sehingga ayo kita kita sama-sama nih kita kerja kolaborasi supaya jangan sampailah KLB malaria padahal kita mau eliminasi gitu. Makanya nanti Pak RT itu akan kita bekali dengan data nama-nama daerah yang endemi malaria di Indonesia. Sehingga Pak RT nanti ketika pendatang kan lapor nih, Pak RT sudah bisa menilai, oh dia dari daerah endemis nih, kita suruh ke puskesmas untuk dilakukan pendataan oleh puskesmas. Jika perlu nanti ada pemeriksaan darah tepi dari puskesmas, kemudian nanti dipetakan dia tinggal di daerah mana, karena nanti mereka akan lakukan survei. Jika ternyata di daerah itu ada nyamuk Anopheles, kan bisa terjadi penularan setempat. Betul. Itu tujuannya kenapa kita melibatkan RT, kader dan masyarakat. Karena ini masalah memang dok, masalah besar. Oke dok, mungkin ini terakhir. Ini masih momen proklamasi. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka memperingati kesehatan, sekaligus juga memberikan efek edukasi? Bukan saya ya, kalau nggak rame. Dulu di rumah sakit juga saya sering bikin kegiatan. Bukan apa-apa, sebenarnya kegiatan itu penghargaan saya ke teman-teman yang sudah capek berjibaku dengan pelayanan kan. Jadi saya pengen teman-teman relax gitu loh ya. Hari Jumat depan kita punya kegiatan, saya beri nama Penajam Merdeka Fashion Week. Oh yes. Ya, niru Citayam lah, niru Citayam. Yang lagi viral. Ya, betul. Kita kan meniru itu bukan sekedar meniru, tetapi ada maksud dan tujuan. Tujuan saya pertama supaya teman-teman di pelayanan atau yang di Dinas Kesehatan ini memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Siapa tahu ada yang punya bakat, misalnya kan bakat fashion atau merancang mode pakaian, atau ya apa sajalah yang menyangkut dengan fashion gitu. Kedua yaitu tadi kita mengambil waktu untuk santai lah, untuk berkumpul lah dengan teman-teman ya, dinas, puskesmas, sama-sama lah kita memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77. Kemudian minggu depan kita ada lomba permainan tradisional.
Apa itu, Dok? Jadi gobak sodor, cinaboy, kemudian kalau nggak salah lari kelereng, lari terong, ya. Lari terongnya apa itu lari terong? Lari terongnya digantung. Jadi pukul bola pakai terong. Terongnya digantung, diikat di pinggang. Kemudian ini teman-teman di Dinas Kesehatan nih lagi bikin toga, itu saya lombakan. Jadi nanti ada juri istimewa, saya minta dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu apa, Bu? Tanaman obat keluarga. Ya, jadi kita mau membudayakan. Sebenarnya itu sudah sering didengar dan masyarakat ada yang membuatnya, tapi mungkin sekarang sudah malas ya. Kita mau mengangkat lagi tuh budaya menanam toga. Saya mau, tujuannya itu toga itu kan kita memanfaatkan halaman ini, jangan hanya ditumbuhin rumput lah. Itu pertama. Kemudian kedua, biar teman-teman punya aktivitas fisik. Kalau bosan di ruangan, pergi ke kebunnya, kan gitu. Jadi betul. ada kegiatan fisik di sana. Jangan hanya duduk ya di bawah AC dan ngantuk dan tidur. Saya berharap, tapi memang itu terbukti ya. Kawan-kawan pagi sebelum naik ke kantor mereka mampir ke kebunnya. Kemudian siang-siang habis makan lihat kebunnya. Sebelum pulang kantor lihat lagi kebunnya. Jadi Dan itu menyehatkan loh. iya, betul. Melihat sesuatu yang indah, yang hijau itu kan seperti refreshing ya buat kita. Kemudian lomba toga. Nah, ini yang paling rame nih. Lomba senam peregangan. Jadi misalnya tiap 2 jam atau 3 jam itu kita kan harus peregangan, harus rileks, jangan tegang di kantor. Nah, itu saya lombakan. Tapi yang istimewa mungkin karena lagunya lagu anak sekolah dan seragamnya anak sekolah. Jadi nanti hari Kamis depan itu jangan heran tiba-tiba di Dinas Kesehatan ada anak SMA, anak SMP, anak SD gitu loh. Ya buat rame-rame aja, buat rileks aja. Oke, menarik, Dok. Iya. Karena kalau saya boleh mengelaborasikan ya, passion itu kan lambang dari sehat juga sih. Ya. Oke, Bu Kadis, terima kasih penjelasannya dan sudah berbagi banyak hal yang saya yakin akan sangat bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman di Puskesmas dan siapa saja yang menonton video Terima ini. kasih juga. Sampai jumpa dan salam sehat, Bu, selalu tetap menjalankan tugas. Merdeka. Merdeka. Sahabat sehat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara, Dr. Grace Makisurat. Saya yakin banyak hal yang kita petik dari pembicaraan ini dan tentu saja bermanfaat buat kita semua, khususnya di bidang kesehatan, bagi siapa saja. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar-komentar ataupun masukan yang berguna buat kami sebagai perbaikan. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.